Jadi para pemirsa RRI yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk bisa hadir di sini dalam rangka on air kita terkait dengan refleksi di ke-72 IDI ya, dimana untuk IDI yang sekarang mengambil tema mengabdi untuk negeri, berakti untuk rakyat. Jadi di usia 72 tahun memang tentu saja organisasi ini kan termasuk organisasi profesi yang tertua di Indonesia. Nah, di tengah dengan banyaknya tantangan, terutama minggu-minggu belakangan ini banyak hal terkait tentang masalah kesehatan ya, yang perlu kita tahu bersama, tentang masalah peredaran sirup yang tidak mematuhi ketentuan sehingga ditengarai ini menimbulkan masalah kesehatan serius untuk menyebabkan kematian pada anak-anak balita khususnya. Jadi terkait dengan itu memang khususnya di cabang Buleleng ya, sebagai panjangan tangan dari pemerintah saat ini di Indonesia, bahwasanya IDI tentu selalu dituntut untuk memberikan mulai dari sisi edukasi, kemudian dari sisi pencegahan, sampai juga terkait dengan pengobatan yang ini diketahui oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa dengan usia 72 tahun kita sama-sama memahami bahwa masalah kesehatan ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab dokter semata ya. Pandemi mengajarkan kita bagaimana ternyata hanya dengan kolaborasi lah, kerjasama antar berbagai komponen masyarakat yang mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang ada. Nah, di sini dituntut bahwa kami khususnya di cabang Buleleng untuk membangun kerjasama yang harmonis, salah satunya ya lewat media RRI ini yang dapat kami pergunakan untuk menyebarluaskan apapun itu terkait dengan fungsi-fungsi kami sebagai organisasi. Kemudian yang ketiga, nah tantangan kedepannya kan akan semakin kompleks lagi ya. Jadi tidak hanya berhenti dengan masalah kesehatan semata, tapi bagaimana juga peran serta IDI juga dituntut untuk membantu dari aspek kesehatan. Tentu saja mungkin belakang ini kan kita dengar ada bencana dan lain sebagainya terkait dengan situasi-situasi di musim pancaroba. Nah, di sini juga menuntut peran serta IDI di dalam. Jadi memang sekali lagi di usia yang ke-72 tahun, IDI sendiri khususnya di cabang Buleleng, yang saya harapkan bersama dengan teman-teman pengurus yang hadir di sini bahwa keberadaan kami akan semakin dirasakan oleh masyarakat. Tentu saya dari sisi positif ya. Kemudian di internal kami sendiri, bagaimana kami berusaha agar teman-teman semuanya yang tergabung dengan organisasi IDI ini, para dokter kami akan terus semakin meningkatkan diri, kompetensi tanpa melupakan masalah etika profesi kami. Itu sih. Ya, baik. Ini menarik ya. Tadi Pak Dr. Parno mengatakan bahwa tetap bisa menjalankan tugas tanpa mengesampingkan etika profesi begitu ya. Seperti yang kita tahu banyak sekali ada terpaan-terpaan untuk IDI begitu ya belakangan ini. Namun terlepas dari itu begitu, saya mau kembali ke Pak Wakil Ketua IDI, Pak Dr. Sukemarta ya. Pak Dok, kalau kita lihat tadi Pak Dr. Parno sudah menjabarkan bagaimana IDI berjalan selama 72 tahun ini, dan untuk khususnya di Kabupaten Buleleng sendiri begitu ya, apakah memang wacana-wacana ini kemudian refleksi ini sudah menjadi titik balik juga untuk bisa melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya, atau mungkin ada program-program yang memang dikhususkan untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin dirasa kurang di sebelumnya? Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Jadi kalau refleksi kami di organisasi di IDI tentulah menginginkan setiap harinya, setiap esoknya itu akan lebih baik dari hari kemarin begitu. Jadi bagaimana kita tetap berusaha pada prinsipnya kita sebagai pelayan dari masyarakat di bidang kesehatan, memberikan pelayanan, memberikan dari segi edukasi, dari segi pencegahan, preventif, promotif, dan kuratif itu sebaik-baiknya, yaitu dengan kalau dari sisi kita sebagai dokter, pertama sudah disampaikan meningkatkan kompetensi kita, pengetahuan kita selalu. Kalau kita didoktrin, kalau jadi dokter itu kita harus belajar seumur hidup kita. Kita tidak selesai belajar, selalu belajar karena ilmu-ilmu baru itu sangat pesat perkembangannya. Kalau memang sudah menasbihkan diri jadi dokter, itu artinya
long life study. Jadi harus belajar sampai akhir hayat. Ya. Jadi ilmu-ilmu terbaru harus diupdate oleh anggota sebagai dokter. Kemudian tadi juga tidak melupakan etika. Bagaimana kita melayani dengan hati, membantu sebagai mitra dari masyarakat untuk memecahkan masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Jadi seperti itu kita tentunya berharap setiap harinya kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Sesuai semangat dari HUT ID pada tahun ini, mengabdi dan berbakti. Baik, Dokter Arya. Dok, HUT ID mengabdi dan berbakti, Dok. Berarti kan memang kalau kita katakan berbakti ini kan bukan hanya dari sekedar profesi ya, Dok ya. Tapi bagaimana mendidik masyarakat ini untuk aware terhadap kesehatannya. Karena kita lihat, oke, untuk mereka yang ada di tatanan pendidikan yang mumpuni, mereka sudah aware. Tapi bagaimana dengan masyarakat miskin? Karena data terbaru, Dok, Kabupaten Buleleng ini masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, Dok, di Bali. Silakan, Dokter. Ya, kalau kita bicara refleksi, memang kami harus mengakui dengan jujur profesi ini saat ini cukup kompleks ya. Kami ada persoalan organisasi yang untuk hal ini kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan petinggi-petinggi kami di pusat bisa mengelola dinamika organisasi dengan baik. Rizka dan pendengar RI saya rasa paham maksud saya. Terus yang kedua, kalau kita bicara dalam tatanan kebangsaan, kalau kita bicara soal berbakti mengabdi, problem besar kita sekarang kan distribusi dokter. Dokter menumpuk di Bali dan DKI Jakarta, sementara di pulau-pulau pelosok itu sangat kekurangan. Saya selalu mengajak adik-adik saya, junior-junior saya, ayo kita menjadi dokter dan mengabdi ke pedalaman, agar tema mengabdi kepada bangsa, berbakti kepada rakyat itu menjadi realitas. Karena kalau standar WHO mestinya satu orang dokter itu melayani 1000 orang penduduk. Kalau di Bali sudah 11 dokter 1000 penduduk, sementara di tempat lain masih di bawah 0,5. Kalimantan, Sulawesi, apalagi Papua. Nah, lebih dekat lagi ke Buleleng, kami juga harus akui problem dokter saat ini ada dua hal. Yang pertama justru kepada hal-hal yang sangat prinsip. Bagaimana seperti diutarakan rekan-rekan saya, ketua dan wakil, bagaimana kita bisa menjadi seorang pelayan yang baik. Itu harus kita terus tingkatkan. Menjadi pelayan yang baik itu otomatis akan mengandung juga unsur-unsur etika yang baik. Kemudian yang kedua, problem kita saat ini adalah komunikasi dengan pasien. Karena seperti Mbak Rizka bilang tadi, bagaimana dengan kalau kita memiliki pengetahuan yang baik, masyarakat awam lebih banyak pada tatanan persepsi. Jadi seorang dokter selain memberi pelayanan medis yang baik juga harus bisa menjelaskan dengan sedetail-detailnya, semudah-mudahnya dipahami apa yang dokter sudah lakukan. Kalau tidak nanti akan ada tuntutan-tuntutan, kekecewaan, kedukaan. Nah, mengenai kondisi masyarakat Buleleng saat ini, pemerintah kabupaten sudah mengambil kebijakan yang sangat strategis, yaitu menjadikan Buleleng sebagai UHC. Jadi Universal Health Coverage. Jadi saat ini semua warga miskin yang tidak berpenghasilan itu secara otomatis ditanggung kepesertaannya di BPJS Kesehatan. Nanti alurnya akan di-share oleh Pemkab. Kami sebagai stakeholder dalam memberi pelayanan sudah tidak dibebani lagi dengan piutang kalau mereka tidak bisa bayar. Jadi terkait dengan pertanyaan Ariska soal situasi kemiskinan di Buleleng, dari sisi kesehatan sudah diberikan satu formulasi yang cukup baik menurut saya. Oke, baik. Ini menarik Pak Dokter. Tadi Pak Dokter Arya mengatakan bahwa pemerataan dokter masih kurang begitu ya. Jangankan untuk di luar Bali, mungkin di daerah pedalaman Bali mungkin masih minim dokter ya, Dok ya. Nah, bagaimana IDI menyuarakan ini agar semua anggota IDI itu paham bahwa mereka itu dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya di kota tapi juga di tatanan masyarakat di pelosok. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Mbak. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh sekretaris kami Dr. Ari terkait dengan pemerataan dokter ya. Kalau saya tambahkan lagi, kira-kira beberapa hari yang lalu kebetulan saya sempat mengambil ketua IDI diundang oleh pihak BPJS Kesehatan terkait dengan situasi pelayanan di Kabupaten Buleleng, khususnya kan kalau yang tadi Mbak Rizka sempat singgung, atau masyarakat kurang mampu, otomatis kan yang paling memungkinkan opsi
kan lewat badan BPJS ya. Nah di sana ternyata untuk Kabupaten Buleleng yang terjadi sekarang itu memang dari segi jumlah dokter cukup, tetapi numpuk di kota. Nah, yang terus sekarang dicermati, kemudian saya juga ada mapping juga dari organisasi bahwa di sini kan yang kita mintakan pemerataannya agar pelayanan kesehatan dengan jomplang, artinya kualitas yang ada di pusat kota, di Singaraja, dengan Buleleng Timur dan Buleleng Barat itu ya diupayakan lah biar sama, atau paling tidak minimal di sana untuk penanganan kasus-kasus pertama kalau disilahkan untuk dokter keluarganya itu bisa dioptimalkan. Ternyata kata menunjukkan kalau selama ini kan gini terdepan itu kan teman-teman di puskesmas ya, tapi ternyata itu dengan seiring dengan dinamika pertambahan penduduk, kemudian kepadatan di Buleleng yang semakin merata antara dengan barat, antara barat dan timur, ternyata itu juga tidak mencukupi untuk kondisi yang sekarang. Nah, kemudian kami nanti diminta berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Kesehatan bagaimana agar nanti bisa memberdayakan teman-teman yang terutama untuk teman-teman dokter umum ya yang tergabung di ID, agar nanti kita bisa dalam tanda kutip meminta mereka agar untuk mulailah mencari tempat-tempat praktek di pinggiran. Pinggiran artian bisa di Buleleng Barat atau Buleleng Timur, karena di sana peluangnya juga terbuka. Tinggal nanti bagaimana nanti ini bisa, sudah akan ada kebijakan dari BPJS, artinya mereka istilahnya itu akan memberikan kapitasi. Kapitasi itu kayak semacam dokter itu diberikan jumlah anggota yang cukup, di mana nanti tiap bulan itu akan dikompensasi pembiayaannya oleh BPJS. Nah ini yang nanti kami dari ID nanti bisa mengadvokasi agar ini tentu saja sesuai dengan nilai keekonomiannya. Bukan artinya seperti Dr. Arya bilang dokter itu melihat dari benefit semata, tidak, tetapi meyakinkan mereka, menjamin mereka agar mereka bisa memberikan penanganan yang optimal. Harapan kami tentu saja derajat kesehatan khususnya di Kabupaten Buleleng ini kan semakin merata. Kemudian dari segi masyarakat sendiri dengan adanya UHC yang tadi disampaikan oleh Dr. Arya itu sudah akan lebih mengoptimalkan lagi pelayanan kesehatan di Kabupaten Buleleng. Kemudian yang terakhir untuk dokter spesialis juga, nah tadi kan Dr. Arya sudah sempat sampaikan bahwa ketersediaannya sebenarnya sudah mulai cukup. Cuman kembali lagi ke masalah pemerataan. Tetapi tentu saja masalah pemerataan kan, apalagi sudah level seorang dokter ahli, mereka kan membutuhkan sarana prasarana. Nah inilah yang sedang kita dorong sekarang, bagaimana agar nantinya, siapa tahu nanti kalau memang di Buleleng nanti ada sektor swasta terutama ya, investor yang ingin membangun fasilitas kesehatan ini atau rumah sakit, kita harapkan agar nanti di mapping agar bisa di pinggiran. Nah sehingga nanti teman-teman dokter ahli yang akan bergabung ke sini kan tidak akan segan-segan lagi untuk mau beraktivitas di daerah pinggiran Buleleng Barat atau Buleleng Timur, karena mengingat sudah ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai. Jadi rohnya sendiri mulai dari promotif, preventif yang nanti akan lebih banyak dilaksanakan oleh teman-teman di dokter keluarga termasuk puskesmas, kemudian sisi kuratif dan rehabilitatif sendiri yang dilaksanakan oleh teman-teman di rumah sakit maupun klinik itu akan bisa dioptimal dilaksanakan di Buleleng. Ujung-ujungnya nanti derajat kesehatan masyarakat akan semakin optimal kita laksanakan di sini, tentu saja dengan peranan penuh semua komponen terkait termasuk ID. Ya baik. Derajat kesehatan Buleleng ini menjadi PR ya Pak ya, untuk bisa ditingkatkan kembali. Saya mau ke Pak Wakil Ketua ID. Pak, tadi sudah dijelaskan Pak Dokter untuk program UHC itu kan program sangat luar biasa ya, sangat membantu begitu. Tapi kalau kita berkaca dari beberapa program-program baik itu kadang-kadang memang dia konsepnya luar biasa bagus, tapi sustainable-nya masih dipertanyakan Pak Dokter. Nah bagaimana ID mengawal ini agar program ini benar-benar tepat sasaran, berjalan berkelanjutan, dan juga sesuai dengan apa yang memang dimarwahkan untuk terbentuknya program ini. Silakan Pak Wakil. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau UHC ini memang benar-benar luar biasa ya, dari Kabupaten Buleleng sudah bisa mencapai UHC dalam pesertaan BPJS. Artinya apa? Artinya kemarin-kemarin masyarakat tidak mampu, jadi masih memikirkan biaya. Kalau dia mau berobat, dia mau mencari pelayanan kesehatan, karena tidak tercover. Ya, memang sangat terasa ya kalau misalnya tidak memiliki BPJS atau tidak tercover
untuk masalah biaya berobat ya itu luar biasa cukup memberatkan memang. Jadi dengan adanya UHC dari BPJS yang ditalangi oleh pemerintah, masyarakat sudah mungkin pemikiran untuk biaya sudah agak meringankan ya. Jadi tinggal bagaimana mendekatkan pelayanan tersebut seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa pemerataan ini yang menjadi kawalan kita dari IDI ya. Jadi sekarang dari biaya sudah oke. Sekarang tinggal mendekatkan pelayanannya. Memang kendalanya memang dari kita pemerataan tersebut ya. Jadi daerah-daerah yang pinggiran tersebut masih kekurangan. Jadi masyarakat yang sakit jadi berpikir wah harus ke Singaraja jauh gitu. Mengingat letak geografis juga dari Kabupaten Buleleng ya. Itu cukup luas. Jadi kalau memang dia harus ke kota, harus ini cukup berat juga. Jadi ini pemerataan ini yang tugas dari kita. Bagaimana kita mapping untuk pemerataan, mengadvokasi teman-teman anggota supaya mau memberikan pelayanan kesehatan ke daerah-daerah yang masih kekurangan dokter. Jadi itu tadi sudah disampaikan dari UHC itu juga untuk segi pembiayaan dokter-dokter juga kan sekarang sistem kapitasi itu juga sudah nanti akan diatur. Dari pembiayaan sudah mungkin agak meringankan, sekarang dari pemerataan, pendekatan, mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi saya rasa seperti itu. Ya itu berarti dalam artian IDI berkomitmen untuk mengawal ini dengan mendekatkan pelayanan, begitu ya. Baik, saya mau ke Dokter Arya, Sekretaris IDI. Dok, terlepas dari bagaimana pemerataan kemudian juga mengakomodir semua yang membutuhkan pelayanan kesehatan, Dok, baru-baru ini yang terbaru saja Dok mengenai gagal ginjal gitu ya. Pada saat sudah ada berita itu masyarakat langsung panik begitu ya. Jadi di sini itu apakah memang kepanikan ini wajar Dok atau mungkin peran dari kalau kita katakan rumah sakit memang dia mungkin profit oriented adalah ya Dok ya, tapi tidak dengan IDI kan. Untuk IDI kan memang dia berhak untuk atau berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kepanikan ini selalu terjadi Dok oleh masyarakat. Apakah mungkin masyarakat yang kurang mengetahui tentang berita apa ini sebenarnya, atau memang mereka belum mendapatkan bisa katakan rilis lah dari pihak-pihak yang memang berkewajiban untuk berbicara tentang ini agar meredam kepanikan masyarakat tersebut. Silakan Dokter. Saya mau menambahkan soal realisasi ya. Jadi konsep baik kadang-kala memang realisasinya tidak selalu sesuai dengan harapan, dan ini kita harus akui realita. Misalnya katakanlah UHC ini kan stakeholdernya dinas kesehatan. Ini hal yang sangat baik. Mungkin RRI nanti bisa juga mengundang rekan-rekan kita dari dinas kesehatan agar ini menjadi tidak hanya gerakan sesaat tapi juga berkesinambungan. Ini hal yang sering terjadi di negara berkembang, hal-hal yang baru. Katakanlah membangun gedung itu suka kita membangun, tapi memeliharanya sulit. Contoh lain jam persal misalnya, itu kan jaminan persalinan, sangat baik konsepnya. Jadi ibu-ibu hamil yang kebetulan tidak ada KIS, dia tetap bisa di cover dengan jaminan persalinan tanpa biaya, karena kita ingin menurunkan angka kematian ibu. Tapi dalam pelaksanaannya tidak mudah-mudah amat gitu. Sehingga saya selaku insan profesi dan kami sebagai IDI akan selalu mengawal ini, memberi masukan kritik kepada pemerintah, dan juga kami sendiri otokritik untuk memperbaiki komunikasi dan pelayanan. Kan sayang, ada dana untuk pelayanan ibu bersalin, tapi kadang-kadang hanya karena sistem berbelit-belit dia tidak tercover. Itu benar yang Pak Rizka sampaikan soal bagaimana konsep ini harus mengejawantah menjadi hal-hal yang real. Kami berkomitmen IDI sebagai profesi untuk selalu memantau dan memberi masukan kepada pemerintah. Nah, terkait tadi soal kepanikan, saya rasa itu sangat manusiawi. Kami pun insan profesi juga kaget dengan kasus gagal ginjal ini. Tapi kita kembali kepada konsep-konsep gagasan-gagasan yang baik. Bukan persoalan yang penting, tapi bagaimana kita menyikapi persoalan ini. Walaupun sedikit agak terlambat, saat ini kasus gagal ginjal itu sekitar 350 yang meninggal lebih dari separuhnya, 18 tahun ke bawah. Tetapi keputusan untuk menghentikan pemakaian sirup yang diduga sebagai penyebab itu sudah cukup baik. Dan Pak Menteri sudah menyampaikan secara empirik bahwa semenjak itu dihentikan kasus baru sudah tidak ada. Nah, cuma sekarang bagaimana mengurai persoalan ini?
Kita berbesar hati nggak mengakui kita salah. Badan POM misalnya sudah mengklaim bahwa ini katakanlah tidak ada wewenang kami untuk memeriksa obat yang sudah jadi. Ya, kita tentu juga tidak bisa melemparkan kesalahan ini kepada mereka. Jadi mungkin yang perlu diperbaiki ke depannya. Kalau ada obat-obat yang sedemikian banyak jumlahnya, bagaimana harus melakukan evaluasi. Tidak nanti misalnya bahan bakunya berubah dari yang kandungannya wajar menjadi berlebih akibat resesi, akibat pandemi dan sebagainya. Nah, itu harus dibuatkan secara kolektif, kita tidak menyalahkan siapapun, kementerian atau badan POM, kemudian farmasi. Ini anggap kesalahan bersama dan kita perbaiki bersama. Kalau kami rumah sakit kan selalu siap. Kalau ada kasus gagal ginjal kami terima, kalau perlu layanan rujukan lagi kami rujukkan, gitu aja. Nah, yang terakhir bagaimana menyikapi ini, saya rasa saat strategi penanganan yang definitif belum ada, saya rasa selalu kita semua, pemerintah, yang terkait, yang memiliki otoritas, dan kami juga insan profesi dan perkumpulan rajin-rajin menyampaikan edukasi informasi. Kita sudah memiliki media yang sangat banyak, platform media sosial ini, apakah FB, IG, YouTube. Mari kemampuan kita dalam memahami persoalan yang lebih baik itu kita share agar masyarakat kemudian tidak panik. Kan kita sudah belajar banyak saat COVID, banyak sekali informasi yang bias dan itu diyakini bahwa ini konspirasi, ini vaksin bisa membunuh dan sebagainya. Kita lawan, termasuk soal gagal ginjal ini. Apa yang kita ketahui dan itu benar, kita tulis dalam bahasa sederhana, kita share di publik. Nanti itu akan menjadi referensi literasi yang baik. Itu dalam artian tidak lagi kita menunggu birokrasi yang begitu panjang untuk mendapatkan kepanikan ini agar diredam saja begitu. Oh, iya, Jadi bisa berbicara berarti ya, Dok ya. Tadi ketua sudah mengatakan bahwa saat ini yang berurusan dengan soal medis tidak hanya kami dokter, tapi juga seluruh masyarakat yang memiliki peran penting dalam penyebaran informasi yang benar. Gitu. Jadi kita tidak menunggu otoritas. Kalau kita memiliki keilmuan, Pak Wakil tadi mengatakan bahwa kita harus terus belajar dan itu harus cepat kita bagikan. Sepanjang itu kita memiliki referensi dan niat kita baik agar kepanikan ini cepat reda. Soal vaksin dulu misalnya, kan orang banyak yang nggak berani. Ya, dengan demikian kita menulis soal vaksin, kita share dan dengan begitu mudah-mudahan bisa memberikan persepsi yang lebih benar kepada masyarakat. Mirip juga misalnya dengan donor darah gitu kan. Saya pribadi memiliki pengalaman awal-awal mungkin dulu orang berpikir donor darah itu tidak baik, berbahaya, tapi begitu kita lakukan kemudian kita publikasi bahwa ini baik dan bermanfaat, banyak yang ikut. Ya, jadi hal-hal yang baik jangan ragu-ragu untuk di-share, dibagikan, karena itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi menurut saya. Ya, kadang-kadang masyarakat lebih percaya kalau ini yang ngomong karena otoritas. Iya, karena merasa bahwa ini adalah Ikatan Dokter Indonesia begitu ya, Dok. Ya, mereka akan lebih tenang dan tidak panik lagi. Kita undang masyarakat untuk bisa ikut beratensi, kita undang publik ya. Jadi untuk Anda mendengar yang ingin beratensi, apa yang ingin Anda ketahui tentang refleksi 72 tahun ID di Kabupaten Buleleng, dan mungkin Anda juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan berbagai hal tentang Ikatan Dokter Indonesia, silakan Anda bisa ikut bergabung di 24644. Mohon izin Bapak Dokter, kita undang pendengar di 24644 ya. Selamat pagi RRI. Om Swastiastu. Iya, dengan Pak Gusmao. Iya. Iya, silakan Pak Gus. Om Swastiastu. Ya baik, Pak Gus nanti ditanggapi sekalian ya Pak, silakan.
Pak Gus Maung yang ada di Desa Mayong ya, sudah beratensi di 24644. Di belakang Pak Gus Maung kita sapa kembali. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Pak Anggas, silakan Pak Anggas. Ya, ya, baik, baik. Ya, baik. Mhm. Baik. Ya. Terima kasih Pak Anggas di kubu tambahan ya. Ada 2 poin yang ditekankan, nanti akan ditanggapi oleh narasumber. Dan satu penelpon terakhir untuk sesi kali ini mendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, Anda bisa ikut bergabung di 24644 ya. Selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi, dengan Bapak siapa Pak? Pak Narte, silakan Pak. Dia pagi Pak. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Narte Ariante yang sudah ikut bergabung 24644. Ada 3 pertanyaan nih ke. Kita akan tanggapi satu persatu dulu dari Pak Gus Maung ini terkait dengan gagal ginjal untuk lansia. Mengkonsumsi obat sirup ini apakah aman? Dan tadi Pak Gus Maung menyebutkan satu nama merek obat, itu apakah aman itu? Mungkin Pak, merek obat. 2 merek obat ya Pak. Langsung Pak Dokter Arya, silakan Pak Dokter, silakan. Jadi terima kasih Pak Gus Mayong. Kebetulan memang untuk kasus gagal ginjal ini pada anak dan penggunaan sirup pada dewasa dan lansia tidak disinggung ya. Artinya sejauh ini dianggap aman. Rekomendasi dari Kementerian, Badan POM juga tidak ada untuk menghindari penggunaannya. Itu. Jadi silakan gunakan. Cuman sekarang dengan kondisi begini kita menganjurkan lebih banyak ke lokal genius, herbal tradisional. Kalau gitu ya. Di Mayong kan banyak jual jual lolos jamu mungkin tradisional Bali yang bisa dibuat sendiri juga. Mungkin itu jauh lebih disarankan, lebih aman. Kasus di Buleleng saat ini Astungkare dan Wenten Pak Gus. Tapi kita menyiapkan diri seandainya ada kejadian. Tapi di Bali di RSUD Promurah ada sekitar 20 kasus dan memang sayang sekali ada yang meninggal gitu ya. Kurang lebih 10 sampai 12, jadi 50% lebih tingkat kematian. Kita berdoa semua mudah-mudahan dengan strategi pemerintah tidak lagi kasus-kasus yang baru. Oke. Baik, untuk obat 2 merek obat itu bagaimana dokter? Ya, termasuk itu juga tidak muncul dalam pelarangan. Ya. Oke, baik. Ada Pak Anggas juga. Kita langsung ke Pak Anggas ya, bisa ditanggapi oleh terkait pelayanan SOP. Kemudian kalau untuk mantri ini sebenarnya boleh praktek atau tidak sih sebenarnya dok? Gitu. Mungkin siapa yang ingin menanggapi? Silakan Pak Dokter Made Sukamarte. Ya, terima kasih ya. Jadi memang kita mitra dengan perawat ya, dengan mantri perawat. Sebenarnya kita dokter itu bermitra. Jadi memang kalau di undang-undang itu sudah ada undang-undang praktek keperawatan mandiri, itu ada undang-undang nomor 38 tahun 2014 gitu. Jadi memang ada diperbolehkan, tetapi memang ada beberapa syarat-syarat ketentuan. Memang kalau misalnya di situ ada dokter itu maksudnya bermitra, jadi di situ memang tandem modelnya seperti itu, masih bisa dengan batasan-batasan kewenangan atau kompetensi tertentu seperti itu. Jadi tidak sebebas kita masing-masing memiliki kompetensi atau kewenangan. Jadi mana batasnya perawat, mana batasnya dokter umum. Jadi untuk pemberian, penyimpanan obat itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi tetap kita juga berkolaborasi BID dengan PPNI, itu juga berkolaborasi. Kita memang tujuannya sama gitu. Jadi dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Seperti tadi masalah distribusi dokter yang memang belum merata itu sangat-sangat dibantu oleh perawat atau mantri. Jadi banyak di pelosok-pelosok itu banyak ada mantri. Jadi itu cukup mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi memang dokternya jauh di sana, ini dekat ada mantri, silakan. Itu sebatas memang kewenangannya sesuai. Jadi sampai di mana gitu tidak terlalu over. Jadi misalnya sampai mendiagnosa, sampai melakukan tindakan operasi kan itu kan tidak. Tetap misalnya perawat-perawat atau mantri juga pasti memiliki rem ya. Ini udah kasusnya terlalu advance atau terlalu kompleks, maka dirujuk atau dikonsultasikan ke dokter terdekat seperti itu. Kalau saya pribadi banyak punya teman-teman perawat, jadi teknologi informasi sekarang udah banyak, ada WA gitu, teman-teman perawat WA dokternya, doknya ada kasus gini gimana dok? Apa yang saya lakukan, saya bisa tangani atau harus kita referral atau dirujuk ke dokter seperti itu. Tetap kita bermitra, itu undang-undangnya ada dan silakan, tetapi di batas koridor-koridor yang sudah ditentukan. Berarti bukan tidak boleh ya? Bukan tidak boleh. Tapi bermitra Ya, masih betul. diizinkan gitu ya. Yang terakhir ada Pak Narte Ariante yang terkait dengan pemerataan itu, siapa sih sebenarnya yang berwenang untuk mendistribusikan dokter? Silakan untuk Pak Dokter Parme. Jadi terkait dengan pertanyaan masalah siapa yang berwenang untuk distribusi dokter, dan kalau nggak salah tadi juga ada statement
kan pos-pos penempatan dokter itu bisa dari pihak pemerintah, bisa dari swasta langsung. Kalau Iya. pemerintah sendiri yang sampai sekarang masih berjalan itu kan ya mulai dari perekrutan pegawai negeri sipil ya, kalau ke pelosok mungkin akan ditempatkan di puskesmas terutama. Kemudian ada juga lewat dokter-dokter kontrak. Kemudian dari swasta sendiri ini kan tergantung dari masing-masing individu dokternya, apakah dia nanti mau berpraktek mandiri di pelosok, nanti menyesuaikan dengan tempat praktek masing-masing. Tapi terlepas dari apakah ini dari sektor pemerintah ataupun swasta, ujung-ujungnya pasti kan dengan situasi bahwa Buleleng sudah mencapai UHC, saya kira sebagai peluang ini kan untuk bekerja sama dengan pihak BPJS ya. Nah, sekarang kami dari organisasi mengingat bahwa tadi Dokter Ari sudah sempat sampaikan ini peluang, artinya kan yang sekarang menjadi kendala yang akan menjamin dalam tanda kutip membayar pelayanan kesehatan ini kan sudah lewat BPJS sebagian besar kan gitu. Yeah. Jadi ini peluang bagi teman-teman, tinggal nanti bagaimana kami dari organisasi mengadvokasi teman-teman agar mulailah memeratakan diri. Ya, mau ke barat mau ke timur silakan, sehingga aspirasi dari masyarakat mereka akan sekali lagi tadi udah Wakil Ketua juga sampaikan mendekatkan diri pelayanan kepada masyarakat. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang dokter spesialis ya, memang apalagi kan kalau Buleleng ini kan sudah luar biasa ya, artinya sudah ada 2 rumah sakit pertama. Nah yang kita dorong sekarang bagaimana agar semakin dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai. Mudah-mudahan dengan adanya UHC ini kan perlu waktu ya, dan kita harapkan tidak terlalu lama sarana prasarana akan semakin dilengkapi sehingga rekan-rekan dokter ahli itu akan lebih optimal lagi, mereka tidak ragu lagi untuk berpraktek di pelosok. Dan data di kami sendiri, di ID sendiri memang untuk Buleleng sendiri setiap tahun itu selalu pasti ada tambahan dokter spesialis. Sekarang aja yang akan tamat, kemudian kira-kira 1, 2, 3 tahun lagi akan selesai bersekolah, sedang bersekolah sekarang, itu akan semakin komplit. Saya kasih gambarannya kayak dokter spesialis jantung, nanti di Buleleng itu akan ada sampai kurang lebih 8 orang dokter spesialis jantung. Jadi ini tentu saja kan nggak bisa numpuk semuanya berpraktek di kota. Nah, ini yang akan bisa dioptimalkan nanti, sehingga nanti diharapkan bukan kita ngarepin masyarakat akan tambah banyak yang sakit jantung, tidak, tetapi akan mulailah nanti derajat kesehatan masyarakat akan terus semakin meningkat, sehingga nanti kita bisa lebih banyak mungkin ke depannya di fase kita mencegah nanti. Yeah. Mudah-mudahan nanti juga didukung dengan kebijakan pemerintah yang memang pro nanti ke sana ya. Tidak hanya ngobatin kalau sudah sakit aja ditanggung, tapi untuk pencegahan sendiri kan semakin banyak faktor-faktor biaya pembiayaan yang bisa ditanggung oleh lewat skema asuransi kesehatan BPJS. Baik, terima kasih Dok atas tanggapannya. Dan tentunya kita juga buka lagi untuk pendengar lainnya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung lagi pendengar. Kami nantikan atensi Anda di 24644. Kita sedang berbicara terkait dengan refleksi 72 tahun ID Kabupaten Buleleng bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Pak Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Wayan Parne Ariante Mars ya, dan juga ada Pak Wakil Ketua ID dan juga ada Pak Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Buleleng. Kita sapa kembali pendengar lainnya di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Iya, dengan Bapak siapa ini? Pak Gede Arte di Tejekulo, silakan Pak Gede. Nggih, silakan Bapak. Bapak mungkin mohon izin untuk volume radio diperkecil sedikit saja Pak, dengarkan melalui telepon saja Pak. Iya. Iya. Ya, silakan Bapak. Ya, Pak Gede. Iya. Ya, silakan Pak Gede. Tapi Pak puas gitu ya?
Ya, Pak Gede. Pak Gede. Iya, volume radio diperkecil saja, Pak. Nggih, volume radio diperkecil saja, Pak. Ya. Nah, silakan Pak, bisa berbicara langsung, Pak. Hmm. Hmm. Ya, baik. Terima kasih Pak Gede. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Gede, nanti akan ditanggapi ya terkait. Ya. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Gede. Di Tejakula sudah ikut bergabung di 24644. Ini terkait dengan puskesmas punya UGD tapi jarang beroperasi dan banyak dioper-oper ke klinik. Dan apakah karena memang prosedurnya atau bagaimana, nanti akan ditanggapi ya Pak Gede ya. Terima kasih atas suara Anda, pendapat Anda. Satu penelpon terakhir untuk sesi kali ini. Kami nantikan atensi Anda mendengar di 24644 ya, untuk bisa bertanya, bisa beratensi terkait dengan refleksi 72 tahun Ikatan Dokter Indonesia di Kabupaten Buleleng. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan saja. Kita akan langsung tanggapi selagi kita menunggu pendengar yang lain yang akan bergabung di 24644. Nah, ini terkait dengan puskesmas Pak Dokter. Ya. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Sekretaris. Iya, jadi sebelum saya ada tambahan beberapa jawaban pertanyaan yang tadi, yang misalnya Pak Nade soal kunjungan spesialis ke satu wilayah. Kami dari perkumpulan organisasi IDI hanya bisa sebatas melakukan kegiatan bakti sosial. Itu mudah-mudahan nanti kami bisa membuat jadwal lebih sering. Nah, dalam bakti sosial itu tidak hanya satu spesialis, bahkan begitu banyak dokter ahli bisa hadir di sana. Dan misalnya diumumkan di mana kami akan melakukan baksos. Namun soal penempatan tenaga, kalau pegawai negeri kan badan kepegawaian, kita hanya bisa berharap merata, tetapi seperti tadi memang mungkin ada banyak kepentingan. Mudah-mudahan itu bisa dikurangi ke depannya. Dan Pak Angga tadi soal terobosan misalnya pernyataan itu otomatis dalam setiap unit pelayanan ada akreditasinya. Kalau pasien mau mengikuti suatu tindakan medis atau menolak, itu ada tanda tangan untuk keamanan kita, biar nanti tidak dokter yang disalahkan. Itu sudah betul, seperti itu sudah ada. Nah, mengenai dinamika yang ada di puskesmas, Pak Arte, kami tidak bisa memberi penilaian. Namun saya setuju dengan konsep atau ide gagasan kita tadi soal optimalisasi. Kalau sudah ada IGD puskesmas 24 jam, alangkah baiknya kalau itu dimaksimalkan memberi pelayanan. Kalau toh nanti memang harus dirujuk, itu sudah memang karena memerlukan penanganan yang lebih spesialistik atau alat yang lebih canggih. Jadi kalau itu sudah diikuti, saya rasa wajar lah, normal lah kenapa dirujuk. Tetapi kalau kita kembali yang saya sebutkan, problem dokter saat ini kan kembali ke prinsip-prinsip dasar sebetulnya. Bagaimana melayani dengan sebaik-baiknya sebagai pelayan rakyat. Mudah-mudahan karena terkikis daya layan kita kepada masyarakat, udahlah kita rujuk aja gitu misalnya. Itu yang kita tidak harapkan. Makanya saya katakan kita kembali ke prinsip-prinsip mendasar itu. Kedua, toh kalau kita harus merujuk, kita harus edukasi komunikasi yang baik. Pak Arte, ini kami rujuk karena begini-begini loh, sehingga oh ya maklum, setuju, percaya, dan tidak timbul persepsi kok belum apa-apa sudah dirujuk misalnya. Jadi layani dengan baik, kemudian komunikasi dengan efektif. Saya rasa itu. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Dokter Arya. Pak Dokter Parna mungkin menambahkan, silakan nanti dilanjutkan Pak Dokter Madenge, silakan Pak Parna. Ya, tadi saya sedikit saja menambahkan terkait dengan
tadi masalah optimalisasi ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kan mungkin bagi baik pemerintah maupun sektor swasta kita bisa optimal itu kadang-kadang kan kalau memang didukung oleh pembiayaan yang mencukupi kan. Nah mudah-mudahan dengan adanya transformasi kesehatan khususnya dengan Bawabel yang sudah UHC, kemudian mudah-mudahan nanti ini saya sempat ada berita juga bahwa nanti akan ada transformasi masalah pembiayaan juga, mudah-mudahan ini semua akan bermuara pada lebih optimalnya pengelolaan sehingga nanti bagi teman-teman baik sektor pemerintah maupun swasta bisa berlomba-lomba untuk semakin melengkapi diri dengan sarana prasarana yang memadai sehingga ini akan lebih mengoptimalkan pelayanan baik itu yang di pelosok maupun di pusat kota sendiri sebagai pusat rujukan sehingga masyarakat dapat merasakan dan lebih optimal lagi dilayani untuk masalah kesehatan. Itu saja sih. Baik, terima kasih dok. Kemudian Pak Dr. Madi silakan. Baik, jadi mungkin tadi menambahkan yang dari UGD, ya UGD kembali mungkin permasalahannya adalah pemerataannya. Mungkin kalau tidak salah, mungkin di puskesmas tersebut kekurangan dokter. Jadi tidak mungkin dokternya jaga sendiri 24 jam kali 7 hari misalnya seperti itu ya, mungkin seperti itu atau tidak. Yang kedua adalah namanya UGD kadang juga namanya kan gawat darurat ya. Sering juga pasien gawat daruratnya menurut siapa kan begitu. Jadi ada pasien yang batuk pilek itu datangnya ke UGD. Sudah ini misalnya harusnya dia datang ke poliklinik yang bisa ditangani pada saat dokternya terjadwal seperti itu mungkin ya. Jadi disitulah sebenarnya kalau di data dikaji di UGD itu berapa sih pasien yang true emergency atau benar-benar emergency yang datang ke UGD, karena banyak juga yang false emergency yang memang tidak gawat, tidak darurat, ya datangnya ke UGD mungkin menghindari antrean di poli kan seperti itu biasanya nih. Dan itu aja mungkin yang menjadi masalah mungkin kekurangan tenaga atau bagaimana. Tetap hal-hal yang sifatnya emergency memang harus dilakukan penanganan. Yang kedua untuk mendekatkan dokter spesialis ke pelosok itu mungkin yang sudah jalan saat ini adalah bagian kandungan dok ya. Dari Objin sudah ada jadwalnya rutin, dokter-dokter kandungan itu datang ke puskesmas sudah ada jadwalnya memeriksa ibu-ibu hamil. Jadi kan memang ditentukan ibu hamil dalam 9 bulan kehamilan itu harus pernah di USG, pernah diperiksa. Itu untuk mencegah angka kematian ibu, angka kematian bayi ya, yang menjadi Millennial Development Goal ya, menjadi standar di suatu negara. Kalau angka kematian ibunya tinggi, angka kematian bayi tinggi, nilainya jelek gitu ya. Jadi itu sudah jalan kalau Objin. Dokter-dokter kandungan kita dari RSUD sudah rutin datang ke puskesmas, jadi ada jadwalnya, ibu-ibu hamil dikumpulkan, diperiksa, bila ada resiko tinggi diberikan saran mungkin bagaimana nanti untuk persalinannya ke depannya, juga dipersiapkan pembiayaan saat nanti menjalani proses persalinan seperti itu. Untuk spesialis yang lain ya seperti tadi mungkin dari ID sifatnya mungkin bakti sosial, insidental, tidak bisa belum bisa saat ini sering-seringnya. Dan mungkin jadi nanti kalau seandainya misalnya dokternya sudah banyak, misalnya jantung sudah ada 8, mungkin nanti bisa didekatkan misalnya praktek di tempat-tempat yang di kecamatan di daerah timur, barat, selatan seperti itu pemerataannya nanti ke depannya ya. Gitu. Terima kasih dokter atas tanggapannya. Tidak terasa juga waktu kita 5 menit lagi ya akan berakhir dok. Tapi sebelumnya kita tentunya meminta closing statement terkait dengan topik kita di pagi ini, refleksi 72 tahun ID Kabupaten Buleleng. Kita mulai dari Pak Dr. Parnes selaku Ketua ID Kabupaten Buleleng. Sebagai closing statement dok, silakan. Jadi para pemirsa Pro1 RRI yang saya hormati, bahwasanya dengan usia ke-72 tahun Ikatan Dokter Indonesia termasuk ID cabang Buleleng, dengan kami mengambil tema mengabdi untuk negeri, berbakti untuk rakyat, mudah-mudahan sekali lagi kehadiran ID akan semakin dirasakan oleh masyarakat dari sisi yang positif tentu saja, sehingga kami sangat mengharapkan adanya partisipasi, saran serta
perjuangkan, karena keberadaan kami, kegiatan kami tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Mudah-mudahan khususnya untuk ID cabang Buleleng, kami selalu senantiasa dapat memberikan yang terbaik, khususnya untuk kontribusi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Buleleng, tentu saja bersama juga dengan segenap stakeholder yang lain, baik dari sisi pemerintah, swasta, dan lain sebagainya. Sekian. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Iwayan Parne Ariante Mars selaku Ketua ID Kabupaten Buleleng. Pak Wakil Ketua ID Bapak Dr. Imade Sukamarte Mbiomed Espil, silakan untuk closing statement Pak Dokter. Ya baik, terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi memang kita di organisasi ID lebih ke arah mengayomi dari anggota-anggota kita untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kompetensi, dan juga tidak lupa menjunjung tinggi etika. Jadi di situ mungkin bisa sehingga kualitas kita sebagai dokter yang memberikan pelayanan khususnya di Kabupaten Buleleng bisa lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih. Terima kasih Dr. Made. Dr. Arya, silakan selaku Sekretaris ID Kabupaten Buleleng. Ya, sama dengan rekan-rekan tadi bahwa tema berbakti kepada negeri dan mengabdi untuk rakyat harus kita implementasikan dalam pelayanan yang baik, edukasi yang komunikasi yang efektif, dan kami juga selalu memohon masukan masyarakat terkait kinerja kami agar tetap menjadi kolaborasi antara tugas insan profesi dengan masyarakat luas, karena kita adalah satu kesatuan. Iya. Terima kasih. Baik, Dr. Arya, terima kasih atas closing statement-nya, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi di 24644 serta di 0811399990. Bapak Dokter, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kami tentunya masih menantikan segala update informasi dari ID ya Dok ya, untuk bisa kami sebarluaskan kepada publik. Dan akhirnya selepas ini yang kemana-mana mendengar, kami masih akan hadirkan rangkaian informasi lainnya dalam Lintas Singaraja Siang. Saya Rizka Desiatra, selamat siang dan sampai jumpa. Ada foto. Terima kasih dokter. Terima kasih.